Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال ربنا جل في العلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya pada hari ini, di pagi hari yang berbahagia ini. Sebagaimana biasanya setiap hari Sabtu subuh atau setelah salat subuh kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma, dan alhamdulillah hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih meneruskan tafsir dari surat An-Nazi'at, dan kita akan memasuki penjelasan surat An-Nazi'at di ayat yang ke-34 dan seterusnya, di mana sebelumnya telah kita jelaskan ayat yang ke-27 sampai 33. Maka sekarang kita akan lanjutkan menjelaskan ayat-ayat di dalam surat An-Nazi'at dari ayat yang ke-34 sampai ke-35. Ayat 34 sampai 46 maksud saya. Jadi siapa yang mau bacakan ayatnya? Pakai mic. Fajar. Nah, setelah kita dengar bersama tadi beberapa ayat ataupun ayat-ayat terakhir dalam surah An-Nazi'at, kita akan mulai menjelaskan
dengan penjelasan muallif yang ada di dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil ini di mana beliau akan menjelaskan beberapa kalimat dari kalimat-kalimat yang ada pada ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, walaupun di dalam tabel tidak antum lihat secara keseluruhan kalimat itu dijelaskan. Ya, bagi yang memiliki kitabnya, jika kita lihat di sana pada kolom yang ada di tabel tersebut, itu tidak semua kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat tadi yang telah dibacakan dicantumkan oleh beliau ataupun dijelaskan oleh beliau. Beliau hanya memilih beberapa kalimat yang beliau anggap penting untuk dijelaskan maknanya dari kalimat-kalimat tersebut. Taib. Kita akan coba menjelaskan dengan menyertakan penjelasan beliau juga yang ada dalam kitabnya ini dari makna-makna kalimat di dalam ayat-ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'at at-tammah." Maka apabila ja'at, ya sudah bisa dimaklumi, difahami ja'at, apabila telah datang at-tammah al-kubra, at-tammatul kubra. Nah, di sini beliau menjelaskan apa itu makna at-tammatul kubra. Kata beliau, yang dimaksud at-tammatul kubra al-qiyamah. Yang dimaksud dengan at-tammatul kubra adalah al-qiyamah, yaitu kiamat. Maknanya adalah kiamat. Sebuah bentuk tammah tapi kubro, besar. Ini kiamat besar. At-tammah itu maknanya al-qiyamah, ini al-kubro disifati dengan kubro. Ya, dengan sifat muannas karena mausufnya adalah muannas. Fa idza ja'ati tammatul kubra, apabila telah datang at-tammatul kubra, apa itu al-qiyamah? Wakila, ada yang mengatakan bahwasanya at-tammah yang dimaksud di sini adalah hiya nafkhatus tsaniyah allati yakunu ma'ahal ba's. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan at-tammah al-kubra ini adalah an-nafkhatus tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua, yang bersamanya manusia dibangkitkan. Yakunu ma'ahal ba'ts, terjadi kebangkitan, waktu itu dibangkitkan manusia bersama tammah al-kubra ini. Yang pertama kata beliau tadi, makna at-tammah adalah apa? Kiamah, itu terjadinya kiamat, kehancuran, hancur semua. Kila, ada yang mengatakan bahwasanya makna at-tammah al-kubra di sini adalah an-nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Bersama tiupan itu dibangkitkannya manusia. Wa utliqa 'alaiha tammah li'annaha tatimmu aw tatummu ay tughatti 'ala kulli haulin qablaha wa hiya dahiyatun tughatti 'ala jami'il dawahi. Nah, at-tammah ini jika dimutlakkan secara umum maknanya adalah tughatti, ghita, menutup. Ghatta yughatti, dari fi'il tamma yatummu, ataupun ada menyebutkan tamma yatimmu dengan mim yang ditasydid, tamma yatimmu atau tamma yatummu. Ya, fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu. Maknanya apa? Maknanya ghatta yughatti. Ghita, ghita ya. Tutup. Ghita qarura misalnya tutup, ghita ra'si. Ghita itu artinya penutup, menutup sesuatu. Nah, jika dimutlakkan makna tammah ini adalah yang menutupi sesuatu. Apa maksudnya? Tughatti 'ala kulli haulin, yang menutup segala rasa takut qablaha, sebelumnya. Jadi tammah itu makna umum, maknanya adalah musibah, adalah bencana, ketakutan, haul, sesuatu yang menakutkan. Nah, dikatakan tammah al-kubra karena dia penutup.
Secara mutlak dia adalah penutup. Makna tomma yatumu adalah penutup. Jadi yang menutup segala bentuk musibah-musibah udah nggak ada lagi. Ini musibah paling besar, hancur. Itu maksudnya. Paham? Ya, jadi dia penutup, dijadikan sebagai penutup. Dari sisi bahasa, jika dimutlakkan apa makna tommah? Dari tomma yatimu, yakni ghatta yughatti. Maknanya apa? Menutup. Jadi itu terjadi sebagai penutup. Setelah itu nggak ada lagi yang namanya tommah. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya apa? Musibah. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang abadi atau siksaan yang abadan khalidan, yaitu jannah atau an-nar. Taib. Ini dia kata beliau. Wahiyya dahiyatun. Dahiyah ini sama maknanya tomah, maksudnya musibah, bencana, malapetaka. Jadi kalau dimutlakkan makna tomah itu adalah penutup. Maksudnya apa? Hiya dahiyatun tughatti ala jami'id dawahi. Dia sebagai musibah yang akan menutup seluruh musibah. Jamak dahiyah itu dawahi. Jadi dia sebagai penutup. Ya, bencana yang terakhir sudah, enggak ada lagi setelah itu. Itu terakhir. Dan dia menutup segala bencana, gempa, kan begitu ya. Kemudian apa lagi? Ya, gunung bergerak, gunung tenggelam. Ada gunung bergerak. Ada kemarin di Palu gunungnya bergerak ya. Tanahnya bergerak, gempa, banjir, apa semua kehancuran. Itu kecil-kecil. Nah, ini penutupnya besar, tomah kubro yang gedenya. Enggak ada lagi setelah itu yang gedenya lagi, enggak ada. Ini penutup tughatti. Makanya disebut dengan kata tomah, bukan kiamah, karena dia sebagai malapetaka terakhir yang paling besar. Setelah itu enggak ada lagi. Yang menutup segala bentuk dahiyah, yang menutup segala bentuk tomah sebelumnya. Itu dia. Fa idza ja'ati tommatul kubra. Sehingga apa? Selanjutnya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma secara i'rabnya adalah dzaraf. Ya, dzaraf apa? Dzaraf az-zaman. Yauma, yakni pada hari. Hari apa itu? Hari terjadinya tomah al-kubra ini, di mana manusia dibangkitkan, sehingga ada yang mengatakan bahwa ini hari berbangkit. Tomah kubra ini ada yang mengatakan apa? Nafkhatus tsaniyah, di mana yakunu ma'aha al-ba'ts. Yang terjadinya bersama itu dibangkitkan. Sehingga apa? Yatadzakkarul yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan teringat apa yang telah dia usahakan. Sa'a. Di sini beliau menjelaskan apa itu makna sa'a. Sa'i maknanya juga bisa berlari-lari, berusaha, ya, berlari, berusaha dengan keras. Tapi sa'a yang dimaksud di sini adalah fi'lun min khairin aw syarrin, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Apa yang diusahakan manusia? Ya beda-beda. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Beda-beda usaha manusia. Sa'a yas'a sa'yan atau sa'yun. Inna sa'yakum. Ya. Nah, maka pada hari itu ketika terjadinya kiamat, manusia itu akan ingat masa apa yang pernah dia lakukan semasa di dunia, yakni masa afid dunia. Apa yang telah dia usahakan dari perbuatan baik, dari perbuatan buruk, dia ingat. Atau sama seperti dalam surat apa dia? Surah Al-Fajr ya. Yauma idzin yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Ya, surah Al-Fajr ya. Yauma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Iya, surah Al-Fajr itu. Iya. Insyaallah surah Al-Fajr ya. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya, pada hari itu manusia akan tadzakar, ingat dia. Dia mengingat apa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Tapi tidak ada manfaatnya. Annalahu dzikra. Apa manfaatnya dia ingat pada waktu itu? Ya, apa manfaatnya seorang itu mengingat-ingat di masa itu? Artinya hanya sebatas mengingat saja. Orang yang mengingat dahulunya dia melakukan keburukan, dia hanya bisa menyesal. Ya laitani, ya laitani. Hanya bisa mengatakan ya wailata, ya laitani, ya laitani. Duhai sekiranya, duhai sekiranya. Adapun orang-orang yang baik, dia akan mengingat kebaikan yang dia lakukan, maka dia pun mengharap itu diberikan tambahan, diberikan kebaikan baginya.
Naam, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma di sini dzarf zaman, yatadzakkar fi'il mudhari. Ya, yatadzakkaru al-insanu fa'ilnya. Ma-nya apa situ ma-nya? Hah? Isim mausul? Iya. Tapi kedudukannya mahalnya fi mahalli nasbin maf'ul. Ya, maf'ul bih fi mahalli nasbin, menempati ya kedudukan nasab karena dia isim mabni. Ma sa'a, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ma mausul. Ya, bisa. Ini apa yang telah dia usahakan. Baik, jadi berbentuk umum. Apapun itu, yakni min syarrin au khairin, min khairin au syarrin. Jelas ya? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Barroza memperlihatkan, burriza diperlihatkan. Ya, barroza itu menampakkan. Burriza berarti apa? Diperlihatkan. Burrizat al jahim. Maka neraka jahim waktu itu diperlihatkan. Liman yara, bagi orang-orang yang melihat. Artinya pada waktu itu siapapun yang bisa melihat akan melihatnya. Ya, akan melihat al-jahim, neraka jahim tersebut. Itu akan diperlihatkan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Nah, di sini juga beliau jelaskan burrizat yakni zaharat, tampak terlihat. Jadi perlihatkan neraka pada waktu itu. Ya, insyaallah. Wa burrizatil jahimu liman yara. Burrizat ini dari fi'il madi lil majhul, ya, burrizat dengan tak ta'nis karena al-jahim disifati dengan muannas, dikelompokkan kepada muannas. Taib, wa burrizatil jahimu liman yara, bagi orang yang melihat. Nanti akan ada penjelasan mungkin beliau tentang masalah ini. Taib. Fa amma man tagha, amma adalah apa? I'rabnya ini huruf, ayo lupa, tulab, haus, atop lagi, khoto. Apa amma? Itu loh, ada fa-nya, itu jawabnya. Fa innal fa. Jawab apa jawab? Apa amma? Suruh push up kalian semua nanti santai. Muhammad dan menghayal Muhammad. Apa amma Muhammad? I'rabnya. Harfu syartin. Push up nanti antum bisa ta'lim ya. Push up nanti ya. Setelah ta'lim nanti masing-masing 10 push up. Awas kalau enggak nanti. Amma adalah harfu syartin ghairu jazim. Qarinah jawabnya mana? Pakai fa. Fa itu jawabnya, faul jawab. Wa amma man tagha, adapun. Nah, biasanya dia akan ada jawabnya. Mana jawabnya? Jawab syaratnya mana? Fa itu biasanya pakai fa. Kalau dia tanpa fiil mudhari. Ya. Wa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Ya, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, maka apa? Oh, belum jawabnya. Wa amma man tagha, wa ini baru waw atofnya, wa asarul hayatad dunya. Sini beliau jelaskan mungkin. Tagha yakni tajawazal hadda fil kufri wal ma'asi. Melampaui batas dalam kekufuran dan kemaksiatan. Jadi melampaui batas. Adapun orang-orang yang toghut ya, ini bersikap togho, bersikap melampaui batas, toghol ma. Ya, toghol ma, ada ayatnya itu ya, ketika menceritakan kisahnya Nabi Nuh alaihi salam ketika toghol ma, maknya toghut, airnya itu melampaui batas. Ya, melampaui batas. Jadi air juga bisa melampaui batas, tumpah.
Jadi masa Nabi Nuh kan seperti itu, airnya itu tumpah, munculnya mata air banyak, nggak tahu dari mana, keluar air dari tanah, sehingga mengakibatkan banjir besar. Taib togho. Jadi togho di sini yang dimaksud adalah melampaui batas dalam perbuatan kufur dan kemaksiatan. Adapun orang-orang yang melampaui batas dalam kemaksiatan dan kekufuran, wa atharul hayatad dunya. Apa atharo? Atharo kata beliau adalah qaddama, faddola, yang lebih mendahulukan, lebih mengutamakan hidup di dunia. Sudah melampaui batas dalam kekufuran dan maksiat, kemudian atharul hayatad dunya, lebih mengutamakan, lebih mendahulukan urusan-urusan dunia, segala sesuatu dunia duluan. Segala sesuatu dunia duluan, segala hal dunia didahulukan, diutamakan, masalah akhirat dibelakangkan. Nah, ini banyak kejadian seperti ini. Maka jangan kita tertimpa penyakit ini. Ya, wa amma man tagha wa atharul hayatad dunya, lebih mendahulukan urusan-urusan dunia, keuntungan-keuntungan dunia. Ketika satu waktu bertemu antara pilihan, apakah harus memilih keuntungan dunia ataukah keuntungan akhirat? Ada sebagian orang, bahkan mungkin banyak orang, lebih mengutamakan kehidupan dunia, dia tinggalkan kebahagiaan akhiratnya. Ya, contoh saja dalam masalah sholat, betapa banyak kita dapati orang-orang yang tatkala Allah Ta'ala memanggilnya, ya, untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kebahagiaan akhiratnya yang harusnya dia dahulukan, tapi dia masih lebih senang dengan urusan dunianya, dia tinggalkan sholatnya. Ya, ataupun yang lainnya, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menguji hamba-hambanya itu, yakni pada saat-saat waktu-waktu yang dia harus memilih apakah keuntungan akhirat ataukah keuntungan dunia pada satu waktu. Itu akan diuji terus. Kita akan diuji terus seperti itu. Kita akan diuji pada satu waktu, kita harus memilih. Orang yang kuat imannya lebih condong kepada pilihan kebahagiaan akhirat. Orang yang lemah imannya ataupun yang kita katakan tidak ada imannya, ya jelas lebih condong kepada ya kehidupan dunia, keuntungan duniawi, kemaksiatan dan kekufuran. Ini dia, wa atharul hayatad dunya. Maka apa jawabannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, atharo ini fiil ya, makanya maknanya qaddama atau faddala. Ini faddalal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Fa di sini faul jawab, ya, dari jumlah syarat ghairu jazm. Fa innal jahima, maka sesungguhnya neraka jahim, hiya, ya, ini kembali kepada jahimnya tadi, bisa sebagai takkidnya atau sebagai jumlah khobar dari inna berupa jumlah ismiyah. Fa innal jahima hiya al ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim itulah sebagai ma'wa. Apa itu ma'wa? Nah, dijelaskan oleh beliau. Al-ma'wa al-manzil alladhi ya'wi ilaihi wa yanzilu fihi. Dikatakan ma'wa, maknanya adalah apa? Manzil, tempat ya singgahnya, tempat kembalinya. Al-manzil, manzil itu bisa bermakna rumah juga. Bisa tempat singgah, bisa tempat tinggal, ya, rumah, tempat singgah atau tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya, tempat singgahnya atau tempat kembalinya, alladzi ya'wi ilaihi, yang dia akan kembali ke situ, wa yanzilu fihi, dia tinggal di situ. Apa tempat kembalinya? Jahim. Yaitu apa? Al-jahim. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Yakni fa innal jahim, ini al-manzil, ma'wa di sini adalah manzil. Tempat kembalinya. Nah, ini adalah jawaban dari firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tagha, melampaui batas dalam berbuat kekufuran, kemaksiatan, kemudian lebih mengutamakan kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya tujuan utama dari kehidupan manusia adalah untuk mempersiapkan kebahagiaan akhirat. Ya. Maksudnya tanpa meninggalkan kehidupan dunia. Ya, artinya kita harus tetap menjalani kehidupan dunia ini. Kan tapi apa yang kita jalankan dari kehidupan dunia bukan semata-mata mencari kebahagiaan dunia. Artinya bukanlah makna yang kita maksud
lebih mengutamakan kehidupan akhirat, ada sebagian orang salah faham. Ya, salah fahamnya bagaimana? Ya kita ini hidup ini jangan akhirat teruslah yang dipikirkan diutamakan. Dunia juga, kalau bisa separuh-separuh, separuh akhirat 50%, kita akhirat 50% dunia. Gimana hidup mengutamakan 50% akhirat, 50% dunia? Enggak ada dalilnya begitu maksudnya. Yang ada Allah Ta'ala memilih apa? Siapa yang mengutamakan akhirat, siapa yang mengutamakan dunia. Dunia enggak ada separuh-separuh. Separuh-separuh ya dianggap dunia. Ya, enggak ada separuh-separuh seperti itu. Siapa yang lebih mengutamakan kehidupannya separuh untuk dunia, separuh untuk akhirat, itu dianggap dia mengutamakan kehidupan dunia. Namun bukan berarti maknanya tatkala seorang lebih mengutamakan kehidupan akhirat, kemudian dia enggak mau berusaha di dunia. Ini salah, bukan itu yang dipahami. Kalau gitu kita enggak beramal dong. Ya beramal, silahkan beramal. Tapi amalan-amalan yang kita lakukan, motivasinya, targhibnya, tasjihnya, penyemangatnya, itu adalah untuk kebahagiaan akhirat. Itu maksudnya. Sehingga di sana butuh keikhlasan, butuh syariat Allah untuk mengarahkan kita agar melakukan amalan-amalan untuk kebahagiaan akhirat. Sehingga kita terlindungi dari amalan yang hanya semata-mata menguntungkan dunia, yang itu mungkin berbau idho'ah, berbau ya kesia-siaan, laib, ya lahwun, ataupun sampai kepada kemaksiatan. Ya, yang dimaksud atharul hayatud dunia minimalnya sekurang-kurangnya adalah perbuatan-perbuatan lahwun, laibun, perbuatan yang sia-sia. Itu minimalnya atharul hayatid dunia. Atharul hayatid dunia minimalnya orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk perbuatan sia-sia. Apa itu perbuatan sia-sia? Dia memang enggak dapat dosa dan juga tak dapat pahala. Dia melakukan sesuatu, apakah berdosa? Enggak berdosa. Apakah dapat pahala? Enggak juga, enggak dapat pahala. Apa namanya? Sia-sia waktunya. Bisakah ini memasukkan dia ke dalam surga? Bisakah ini membahagiakan di akhirat? Enggak membahagiakan dia itu. Bagaimana membahagiakan dia ketika umurnya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika amalnya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia, terbuang semuanya. Lalu kemana? Dia akan kembali. Ya jelas, sementara manusia itu berpotensi besar untuk berbuat dosa. Iya kan? Berbuat dosa. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya dia lebih mengutamakan kehidupan dunia namanya. Itu minimalnya. Maka kita tadi ini minimalnya. Dikatakan atharul hayatad dunia, orang-orang yang lebih memperbanyak melakukan perbuatan sia-sia. Sehingga di dalam Islam Nabi kita SAW itu sangat menganjurkan dan mengarahkan kita ya agar memanfaatkan waktu. Bahkan Rasulullah memilih permainan-permainan yang permainan itu bukan permainan sia-sia yang bernilai pahala. Sebaik-baik permainan bagi kalian ar-ramyu. Rasulullah. Kenapa? Karena beliau ingin kita bermain senang gembira tapi dapat pahala. Itu dia. Ya. Sehingga Rasulullah menentukan beberapa permainan. Tujuannya apa? Supaya lebih kepada nilai itu tadi. Ya, nilai akhiratnya yang hendak dia capai. Itu dia para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kebalikannya, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut dengan maqam Rabbnya. Apa ini yang dimaksud maqama rabbi? Oh, tidak disebutkan oleh beliau. Iya. Oh, nanti ada penjelasan ya. Maqama rabbi nanti akan ada penjelasan sendiri di halaman 75 itu. Nanti insyaallah. Ya, kedudukan Rabbnya, maqam itu artinya secara makna adalah kedudukan. Adapun orang-orang yang takut dengan maqam Rabbnya, kedudukan, ketinggian Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan melarang ataupun mencegah hawa nafsunya. Ya, wa nahan nafsa, menahan jiwanya dari apa? Dari hawa. Karena jiwa manusia itu punya apa? Punya hawa. Ya, hawa kita itu ada pada nafs kita. Karena setiap kita itu punya jiwa. Jiwa kita itu ada hawanya. Sering digabungkan dengan istilah hawa nafs. Ya, hawa nafsu. Taib. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan maqam Rabbnya dan mencegah dirinya dari hawa nafsu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dalam muqaddimah beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan wa na'udzubillah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Min syarr.
dari keburukan-keburukan nafs kami. Jadi nafs kita itu punya hawa keburukan, tarikan, ajakan kepada keburukan, condong. Innan nafsa la'ammaratun bisu, dalam surat Yusuf, ya, innan nafs, sesungguhnya nafs ini, jiwa kita ini suka mengajak, ammarah, suka mengajak, memerintahkan kepada perbuatan yang buruk. Nah, siapa yang beruntung ini? Ini dia, orang yang takut dengan makom Robnya, kemudian berusaha untuk mencegah tarikan-tarikan hawa kejahatan, keburukan yang muncul di dalam jiwa dia, itu dia cegah. Maka apa balasannya? Nah, ini dia jawabnya lagi, fa innal jannah, maka sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, surga itulah sebagai manzilnya, rumahnya, tempat tinggalnya, tempat singgahnya adalah surga Allah. Subhanallah. Taib. Kemudian ayat selanjutnya, yas'alunaka. Taib. Di kolom kalimatnya tidak ada penjelasan yang lain. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Yas'alunaka, sa'ala yas'alu artinya bertanya. Yas'aluna, mereka, ada waw jamaah di sini, fi'il mudhari' dengan waw jamaah bagi fa'ilnya. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad. Siapa yang dimaksud ini? Mereka adalah orang-orang kafir, yang mana pertanyaan mereka ini sebenarnya untuk istihza. Mereka ingin mengolok-ngolok, nanya kapan kiamat, atau kapan kiamat, tapi untuk mengejek, bukan benar-benar ingin cari tahu. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat. Ayyana mursaha, ayyana itu semakna dengan mata. Dia bisa masuk isim istifham, bisa juga kepada isim syarat, ya. Ayyana tadrus tanjah, kapanpun engkau belajar kau akan sukses, ya. Ayyana tadrus, mata tadrus tanjah, kapanpun kau belajar kau akan berhasil. Ya, kapanpun kau malas-malas kau akan gagal. Ya, taib. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana, ayyana yakni mata, mursaha, kapan, mursaha. Ayyana di sini apa i'rabnya? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Apa ayyana di situ i'rabnya? Apa? Apa? Dia nanya waktu apa tempat ini ayyana. Duh. Nanya apa? Waktu berarti apa? Dzaraf, gitu aja susah betul. Kan nanya waktu, kapan? Berarti apa? Dzaraf dzaraf zaman. Fi mahalli atau mansub? Fi mahalli nasbin, kan mabni. Ayyana itu isim mabni, tanya mata gitu loh, ayyana. Yang lainnya belum ngerti ya senyum-senyum aja lah ya. Nanti belajar-belajar dikit kan enak jadinya. Ayyana mursaha fi mahalli nasbin dzarf zaman. Ya. Keterangan waktu. Kapan mursaha? Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat. Kapan mursaha? Mursaha itu dari kata arsa. Wal jibala arsaha. Apa tuh arsa? Yang kemarin. Jangan buka lembarannya. Bukan ketahuan buka. Apa arsa? Apa arsa? Wal jibala arsaha mata'al lakum wa li an'amikum. Wal jibal arsaha. Apa kemarin tuh? Dan gunung-gunung kami kokoh asbataha. Ya, arsaha asbataha. Abu Taufa aja masih ingat tapi malu-malu dia jawab sebenarnya. Masyaallah. Ya, arsa itu artinya apa? Menetapkan. Mursa indaria, arsa muf'al. Ini isim makan. Jadi tempat ditetapkan, tempat yang ditetapkan. Kapan? Maksudnya ayyana mursaha, kapan
pastinya. Nah gitu ya, karena mursa itu adalah tempat yang sudah dipastikan gitu loh. Nah ini tempat ya, jadi dia semacam ya ayyana mursaha, isim zaman afan. Mursaha itu masuk muf'al, isim zaman. Ayyana mursaha, kapan mursaha, kapan kejadiannya. Hanya kembali ke mana? As-sa'ah ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang kiamat, kapan? Pastinya itu kapan? Nah itu loh, mursaha. Kapan pastinya? Ini mereka orang-orang kafir tanya. Padahal ketika Jibril datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Apa jawaban Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Apa artinya? Tidak ada yang ditanya lebih tahu tentang kiamat itu daripada yang bertanya. Apa itu ringkasnya? Hah? Kan alam, kita sama-sama nggak tahu loh. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, maksudnya yang bertanya dan ditanya sama-sama nggak tahu gitu loh. Maksudnya sama-sama nggak tahu. Yang ditanya nggak tahu, yang bertanya juga nggak tahu. Kita sama-sama nggak tahu gitu loh. Ya. Nah, Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahui itu. Jibril juga maksudnya nggak tahu. Yang nanya itu kan Jibril waktu itu. Fa akhbirni anissa, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Sama nggak tahu. Yang ditanya nggak tahu, yang nanya juga Jibril nggak tahu. Jibril nggak tahu. Kayak ditanya, bukan dia tahu itu, nggak tahu. Jibril nggak tahu. Karena yang mengetahuinya siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya, ayyana mursaha. Sehingga apa? Ayat selanjutnya. Fima anta min dzikroha. Siapa kamu ini yang bisa menyebutkan kapan hari kiamat ya Muhammad? Fima anta. Fima. Siapa yang bisa i'rab fima ini? Apa artinya fima? Ayo, siapa yang bisa membuka fima ini? Apa ini fima? Nah. Awal pertama kita bahas amma. Nah, kenapa amma enggak amma ya? Kenapa enggak panjang? Amma yatasaalun. Padahal aslinya itu an sama tarkib dari an sama apa? Ma. Ma apa itu? Ma istifham, sama musul. Ma istifham. An sama ma tanya gitu loh. Ya, an sama ma. Kenapa pendek? Karena bersambung dengan huruf jar. Nah, ini juga fi, ini fi gabungan huruf jar fi sama ma istifham. Jadi dipendekkan dia. Fi ma. Aslinya apa? Fi ma. Tapi fi ma anta, fi ma amma. Ya, amma, an sama ma, tapi hilang ma-nya. Alifnya itu dihilangkan karena apa? Karena bersambung dengan huruf jar. Ya, fima anta min. Jadi aslinya ini antum jadi fima, antum cari di kamus tuh nggak akan ketemu fima karena ini gabungan huruf jar fi sama ma istifham. Ya, fima anta. Ya, ini secara mananya ya siapa kamu ini? Ma anta. Ya. Bertanya, kamu ini siapa? Min dzikroha, yang bisa menyebutkan tentang hari kiamat. Fima anta min dzikroha. Taib. Ila rabbika muntahaha. Ya, ila rabbik muntaha. Muntaha itu dari kata intaha. Apa arti intaha? Bukan habis saja maknanya. Penghujung, selesai, ya. Jadi ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu lah ujung dari info itu, maksudnya berujung ke sana, habisnya di sana, kuncinya di sana, yaitu di siapa? Di sisi Rabbmu. Ila rabbika muntahaha. Ya, ini muntaha, hanya itu kembali ke sa'ah. Habisnya, penghujungnya, selesainya, kapan terjadinya itu ya ila rabbik, kepada Rabbmu, disandarkan kepada Rabbmu. Kuncinya ada di tangan Allah SWT. Ya, perkara apanya, kejadiannya, jawabannya ada di sisi Rabbmu ya Muhammad. Ila rabbika muntahaha. Innama anta mundhiru may yakhshaha. Innama, sesungguhnya,
Itu juga gabungan ya, inna sama ma ya, yufidul hasr yang menunjukkan pembatasan. Innama anta, ya sesungguhnya engkau ya Muhammad, munzir, ini hanya pemberi peringatan. Ya, munziru may yakhshaha. Mannya ini sebagai apa mannya? Mannya apa di sini? Kedudukannya mausul, isim mausul. Kemudian dia isim mausul, i'rabnya apa? Kedudukannya di sini. Innama anta mundzirum man yakhshaha. Maf'ul isim fa'il. Ada yang lainnya? Bisa sih, tapi kalau dilihat dari itunya, ya bisa saja dia idhofah karena tidak di tanwin. Mundzirun aslinya kalau kita bilang mannya itu maf'ul, tapi di sini dibaca dengan mundzirumai man dengan bentuk idhofah dengan isim mausul. Taib. Innama anta mundziruman, sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan bagi orang yang takut kepada apa? Hanya itu kembali kepada mana? Kepada kiamat. Berarti ini syirik atau tidak ini? Takut sama kiamat. Innama anta mundziru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau hanyalah pemberi peringatan bagi orang yang takut dengan hari kiamat. Berarti takut dengan ancaman-ancaman Allah ini bukan perkara yang syirik. Sebagaimana beramal untuk dapat pahala bukan kesyirikan. Ada sebagian orang mengatakan, wah kalau beramal untuk cari pahala itu riya katanya. Itu apa? Itu kesyirikan. Karena beramal itu untuk Allah. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak demikian. Apa yang sudah dijanjikan, apa yang diancam sehingga kita merasa takut, dijanjikan dengan pahala dan ya surga, maka itu sebagai motivasi kita beramal itu enggak ada masalah. Justru itu merupakan tanda tauhidnya seseorang ketika dia termotivasi untuk beramal karena janji-janji Allah, takut untuk melakukan ya larangan atau keharaman karena memang takut kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ayat ini, innama anta mundziru may yakhshaha. Sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan bagi orang yang takut kepada hari kiamat. Bukan takut kepada Allah gitu ya, tapi takut kepada hari kiamat. Ya, ini takut nanti dengan kejadian hari kiamat, takut dengan hisabnya dan seterusnya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nah, di sini ada penjelasan ya, mursaha. Mursa itu sebenarnya bisa bermakna apa? Mahattus safinah, tempat apa? Apa kita bilang? Dermaga kah? Ya, ke pelabuhan. Dermaga juga kan? Iya, Bang Muiz ya, dermaga juga. Ya, mursa itu ya. Di sini disebutkan mursaha artinya qiyamuha, ya, qiyamuha. Ayyana mursaha, ayyana qiyamuha. Ayyana qiyamuha. Kemudian muntahaha, kata beliau, muntaha ilmiha. Jadi kesempurnaan ilmunya tentang kiamat itu di sisi Allah. La ya'lamu waqta qiyamiha illallahu. Tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asyiyah kata beliau, ma bainaz zawal ilal ghurub. Dikatakan asyiyah, yakni waktu antara zawal. Tahu zawal ya? Saat tergelincirnya matahari dari punggung langit ke arah barat, ghurub. Nah, itu namanya asyiyah. Yakni bainaz zawal ilal ghurub. Antara matahari kan kalau di tengah itu dilarang salat ya. Salat sunnah yang mutlak itu dilarang, kemudian sampai menggelincir ke barat. Mana barat sana ya? Nah, mulai yang di zawal. Ya, itu makna asyiyah. Sampai mana? Ilal ghurub, sampai tenggelamnya matahari. Ini secara umum makna asyiyah. Taib. Ka'annahum yauma yarawnaha, pada hari mereka melihat ya kiamat tersebut, seakan-akan mereka tidaklah tinggal, lam yalbasu, labitha yalbasu itu tinggal. Ya. Misalnya labistu fi Balikpapan usbu'an. Labistu fi Balikpapan usbu'an wahidan. Saya tinggal di
Balikpapan hanya seminggu misalnya, 1 minggu. Yaitu labitha yalbathu. Jadi seakan-akan mereka pada hari itu, ya, yauma yarawnaha, hari di mana mereka melihat kiamat itu, seakan-akan kehidupan mereka itu, ya, tidaklah kehidupan mereka itu melainkan seperti apa? Asyiyah. Seperti apa? Hitungan waktu asyiyah, yaitu seperti antara apa? Yaitu tadi ya, dari zuhur sampai maghrib, au duhaha, atau dari waktu duha sampai maghrib. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi mungkin nanti ada penjelasan, ya betul ya, di halaman 77 nanti ada tafsiran lengkapnya. Ini kita lihat secara bahasa saja. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan au duhaha. Taib, soal udhkur ma'ani ma yali. Sebutkan makna-makna berikut ini. At-Tammatul Kubra. Apa itu At-Tammatul Kubra? Kiamat besar, ya. At-Tammatul Kubra ini kiamah kubra, kiamat yang besar, ya, kiamat besar. Kenapa dikatakan tammah? Karena dia penutup dari segala musibah yang terjadi sebelumnya, ya. Sa'a, apa makna sa'a di sini? Ma sa'a, ya, fi'lun min khairin au syarrin, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nanti manusia ingat dia. Ketika itu terjadi, manusia ingat, saya pernah buat baik dulu, saya pernah berbuat buruk, ya. Apa yang pernah dia lakukan? Saya pernah buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Ingat lagi. Manusia akan ingat apa yang pernah dia lakukan. Taib. Burrizat, apa mana burrizat? Zaharat, ya, burrizatil jahim. Diperlihatkan nanti neraka. Tagha, apa mana tagha? Tajawaza al-hadda fil kufri wal ma'asi, ya, melampaui batas dalam berbuat kekufuran dan maksiat. Atharo, apa mana atharo? Lebih mengutamakan, lebih mendahulukan. Itu maksudnya lebih mendahulukan kehidupan dunia. Al-ma'wa, manzil, tempat kembali. Alladhi ya'wi ilaih, yanzil fihi. Mursaha, apa artinya? Kejadiannya, qiyamuha, kapan kejadiannya? Mursaha, kapan kejadiannya? Muntahaha, muntaha ilmiha, ya, ujung dari pengetahuan ilmunya. Asyiyah, ini ma bainaz zawal ila al-ghurub. Taib. Kita lihat beberapa saja ya, nanti tidak usah terlalu banyak. Soal lagi, as-soal, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, wa burrizatil jahimu liman yara, dan diperlihatkan neraka jahim bagi orang yang melihat. Jelaskan apa makna firman Allah Ta'ala tersebut. Al-jawab, jawabannya kata beliau, minal ulama iman qala, di antara ulama ada yang berkata makna burrizat yakni zaharatil jahim. Zaharatil jahim yakni terlihat, ya. Zaharatil jahim, neraka jahim waktu itu terlihat. Kayyaraha kullul khalaiq. Tujuannya apa? Agar setiap makhluk bisa melihatnya. Mu'minuhum wa kafiruhum, baik itu yang berimannya ataupun yang kafirnya. Itu tujuannya. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ya, apa tujuannya? Ya supaya bisa disaksikan, baik itu orang beriman atau orang kafir bisa menyaksikan neraka jahim yang mungkin semasa hidupnya mereka mengolok-ngoloknya. Semasa hidupnya mereka takut dengan neraka jahim. Semasa hidupnya mereka mengingkari neraka jahim. Artinya yang mukmin, yang kafir, yang pernah mendengar neraka akan diperlihatkan. Inilah dia yang selama ini kalian, ya, imani, beritanya, kejadiannya, kebenarannya kalian saksikan. Inilah dia yang selama ini kalian ingkari, yang kalian dustakan, yang kalian olok-olok, ya, yang kalian caci, yang kalian cela, yang kalian permainkan. Ini diperlihatkan kepada mereka. Taib. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah di antara kalian melainkan wariduha, akan mendatangi neraka. Gak ada satupun di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya,
Yang mana hal itu ya bagi Rabbmu sesuatu yang wajib, hatman itu pasti maqdi dan sudah diqadha, sudah ditentukan itu. Maqdiyan sudah ditentukan oleh Allah. Suatu yang pasti dan sudah ditentukan, pasti kalian akan mendatangi neraka. Ya. Ketika Nabi SAW mengatakan di hadapan sahabat-sahabatnya waktu itu, beliau mengatakan la yadkhulun nara ahadun man baya'a tahtas syajarah. Tidak akan masuk ke dalam api neraka seorang pun orang-orang yang ikut dalam baiat di bawah pohon. Itu pada kejadian Hudaybiyah ya, yang terjadi baiat di bawah tahta syajarah itu. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun. Maka Hafsah pada waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ayat ini?" Wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah di antara kalian melainkan akan masuk ke dalam neraka, mendatanginya. Maka Nabi SAW membacakan ayat setelahnya. Iya, ayat setelahnya kan disebutkan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi benar-benar diperlihatkan. Ada sebagian para ulama mengatakan diperlihatkan ketika melewati titian sirat. Walaupun mereka kalam hilbarq, ada yang memang melewati sirat itu kalam hilbarq seperti lam. Ya, lam itu gitu ya. Lamhul basar itu kedipan mata. Ya, ada lamhul barq seperti kilatan petir ya. Nah, ada yang lewat seperti itu, ada seperti karrokib, ada seperti pengendara, beda-beda yang melewatinya. Ya, melewati jembatan itu. Artinya pada saat itu mereka akan melihat dan menyaksikan bagaimana neraka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melanjutkan, iya memang benar. Tidak ada satu orang pun melainkan akan waridu, akan mendatanginya. Namun kata Nabi SAW, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadharul zalimina fiha jithiyya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim itu di dalam neraka itu dalam keadaan ya bertekuk lutut, jithiyya, bertekuk lutut mereka di sana dalamnya. Kami biarkan mereka di dalamnya. Berarti Nabi SAW membenarkan, iya benar. Ya, karena Hafsah menyatakan, ya Rasulullah, ini bagaimana ayat ini? Katanya dalam ayat ini tidak ada seorang pun melainkan akan mendatangnya. Iya benar, tapi Allah Ta'ala selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala biarkan, tinggalkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Taib. Ini dia. Fal mu'minuna yamurruna 'alaiha. Orang-orang yang beriman melewati neraka tadi dan menyaksikan, bisa melihat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Diperlihatkan neraka jahim bagi orang yang melihatnya. Taib. Yamurruna 'alaiha summa yasduruna anha. Orang-orang beriman, kata beliau, mereka akan melewati neraka tadi, kemudian mereka akan dipalingkan. Yasduruna yani yansarifuna anha. Mereka akan dipalingkan dari neraka tadi. Ammal kuffar, adapun orang-orang kafir, fatakunun naru ma'walahum wa manzilan. Adapun orang-orang kafir, maka neraka itu menjadi ma'wanya, menjadi apa? Menjadi tempat singgahnya, tempat tinggalnya, manzilnya, ya, menetapnya dia di situ dalam api neraka. Nauzubillah min adzabinar. Taib. Wa minal ulama man qala, ada juga di antara para ulama yang berkata burrizat lil kuffar faqat. Ada para ulama yang mengatakan bahwasanya neraka jahim ini hanya diperlihatkan untuk orang-orang kafir saja. Bidalil qaulihi ta'ala, berdasarkan dalil ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkanlah neraka jahim itu bagi orang-orang yang ghawin, ya, yang melampaui batas juga, yang berbuat jahat, ghai. Ya, qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Surat apa itu? Al-Baqarah. Setelah ayat kursi ya kan? Setelah ayat kursi itu, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Naam, wa burrizatil jahimu lil ghawin, diperlihatkanlah ya neraka jahim tadi kepada al-ghawin. Taib, satu lagi ya. Masih kuat kan? Yang lemas-lemas lah tentang puasa, lemas-lemas.
Soal pertanyaan lagi, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala. Jelas tadi ya, burizatil jahimu lima yara, jelas ya, seperti itu rinciannya kata beliau. Pertanyaan berikutnya, waddih makna qaulihi ta'ala, jelaskan makna firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih. Apa artinya ini? Adapun orang yang takut dengan maqam Rabbnya. Al-jawab, makna wallahu a'lam, makna dari maqam di sini, man khafa maqama rabbih, wa amma man khafa mas'alatallahi iyyahu 'inda wuqufihi yaumal qiyamah baina yadayhi kama qalahu at-Tabari rahimahullah wallahu a'lam. Jadi dan sebagian tafsir yang lain, para ulama yang lain juga mengarah kepada tafsiran Imam At-Tabari ini, bahwasanya makna man khafa maqama rabbi, yakni siapa yang, adapun orang-orang yang takut dengan pertanyaan Allah kepadanya saat dia nanti berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Nah, itu maknanya. Jadi siapa yang takut dengan pertanyaan Allah ketika Allah Ta'ala nanti menanyai setiap hamba dan dia harus berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila turjuman, tanpa penterjemah, kata Rasulullah. Ya, bila turjuman, enggak. Jadi antum enggak faham ini apa perkataan Allah nih. Mana penterjemah? Enggak ada seperti itu. Faham. Bila turjuman, tanpa penterjemah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. La tazulu qadama abdin. Ya, yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sehingga dia ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal atau 5 hal. Tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang harta dari mana, kemudian kemana dia belanjakan. Nah, wa amma man khafa maqama rabbi dibawakan oleh para ulama, maknanya adalah wa amma man khafa mas'alatallahi iyyahu inda wuqufihi yaumal qiyamah baina yadayhi. Ini kata beliau, yakni orang-orang yang takut dengan maqam Rabbnya, maksudnya takut ditanyai oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ketika dia ditanyai di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pas di hadapan Allah, tanpa penterjemah, satu-satu, sendiri-sendiri. Bayangkan betapa banyaknya manusia nanti pada hari kiamat ketika dikumpulkan di mahsyar. Kemudian Allah Ta'ala menanyai satu-satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang menunggu berbeda-beda. Ada yang mendapat naungan, ada yang kepanasan, ada yang ada dan seterusnya. Taib. Demikian ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sudah bunyi tadi jamnya? Ya, sudah bunyi jamnya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Ya, beberapa tanya jawab sebagai bentuk tafsiran dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi di akhir-akhir surat An-Nazi'at. Naam, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup ya? Tidak ada yang bertanya kan? Tidak ada. Akhir da'wana alhamdulillah, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.